angkatan 11 dari Kabupaten Gunung Kala, Kecamatan Hilir. Pada pagi hari ini, alhamdulillah saya ditemani oleh Ibu Jumini. Ibu Jumini adalah kepala PAUD dari PAUD Khairun Nisa. Posisinya gimana Bu? Sungai Bau. Sungai Bau. Oke, Sungai Bau. Pada kesempatan kali ini kami akan berbincang sedikit tentang pengalaman Ibu Jumini tentang pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan. Baiklah, ada mulai percakapan. Siap Bu? Insya Allah siap. Ini sangat siap. Ibu memimpin PAUD sudah berapa lama Bu? Lebih kurang 10 tahun lebih. Masya Allah, sudah banyak pengalaman berarti Bu ya? Insya Allah. Oke, maaf Bu mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin amat pelajari Bu. Iya. Ingin tahu bagaimana cara Ibu mengambil keputusan selama ini dalam memimpin, karena sepertinya sudah banyak sekali pengalaman Ibu. Ada pun pertanyaan yang pertama Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Oke. Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral dengan memperhatikan beberapa hal seperti hal pertentangan antara nilai-nilai. Dilema etika seringkali muncul ketika ada konflik antara dua atau lebih nilai yang dianggap penting, misalnya antara kejujuran dan loyalitas, atau antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Dalam situasi seperti ini, saya berusaha untuk menganalisis situasi dengan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip moral yang kuat. Oh, jadi sebelum mengambil keputusan Ibu menganalisis dulu ya Iya, permasalahan betul. tersebut, lalu membuat pilihan dan konsekuensi yang akan terjadi. Iya. Oke. Nah, lalu Bu, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, saya berusaha untuk mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Sangat penting untuk mendengarkan semua pihak yang terlibat dan memahami perspektif mereka. Ini membantu saya melihat situasi dari berbagai sudut pandang dan tidak hanya berfokus pada satu sisi, karena hal ini penting agar keputusan yang diambil lebih inklusif dan mewakili berbagai perspektif. Oh, jadi menampung dulu menampung perspektif dari orang yang terlibat, lalu mengambil keputusan dengan adil dan bijaksana. Oke, luar biasa. Terus langkah prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ada beberapa langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan dalam mengambil keputusan, baik dalam situasi yang memerlukan pertimbangan kritis maupun dalam situasi sehari-hari yang terhidupi. Seperti halnya, langkah pertama adalah memahami sepenuhnya masalah atau situasi yang dihadapi. Saya berusaha menunjukkan informasi yang relevan dan memastikan bahwa saya memahami konteks secara menyeluruh sebelum membuat keputusan. Ini termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan memahami kepentingan mereka. Setelah situasi dan masalah jelas, saya menganalisis berbagai opsi atau solusi yang tersedia. Di sini saya mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap opsi serta dampaknya terhadap berbagai pihak yang terlibat. Oh, jadi lihat dulu situasinya Bu ya, jangan langsung saja lalu lihat untung sama ruginya. Oke, jangan sampai salah langkah ya. Iya. Oke, kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Selama ini ada beberapa hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Saya sering berkonsultasi dengan rekan kerja, atasan, atau bahkan pihak yang terdampak langsung untuk mendapatkan perspektif mereka. Ini tidak hanya memperluas sudut pandang saya, tetapi juga memungkinkan untuk
solusi yang lebih inklusif dan adil. Ketika menghadapi dilema etika, saya tidak hanya fokus pada hasil langsung atau keuntungan sesaat, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi individu dan kelompok di masa depan. Ini membantu untuk menjaga integritas dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan secara instan, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak positif dalam jangka panjang. Oh, jadi dalam pengambilan keputusan Ibu juga mengikut sertakan orang lain, Bu ya? Iya, Ya, keputusan yang Ibu ambil itu berdampaknya panjang, tidak hanya jangka pendek. Iya. Oke. Nah, Ibu, lalu apa saja, Bu, yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan, apalagi dalam kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang seringkali membuat proses ini lebih kompleks dan memerlukan pertimbangan ekstra, dan salah satu tantangan terbesar dalam dilema etika adalah adanya konflik antara dua atau lebih nilai yang sama-sama penting. Misalnya antara kejujuran dan loyalitas, atau antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Dalam situasi seperti ini, sulit untuk menentukan mana yang harus diprioritaskan karena masing-masing nilai memiliki dampak kebaikan tersendiri. Keputusan yang diambil bisa memberikan dampak positif pada satu nilai, tetapi merugikan nilai lainnya. Luar biasa banyak sekali tantangannya, Bu. Apalagi nilai-nilainya sama-sama penting. Sama-sama penting. Lalu Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah? Apakah langsung diselesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk, atau prosedur yang Ibu jalankan selama ini? Biasanya saya mengikuti sebuah prosedur yang lebih terstruktur, meskipun ya kadang-kadang situasinya memang memerlukan keputusan yang cepat. Saya tidak selalu menyelesaikan kasus tersebut di tempat karena sering kali diperlukan waktu untuk mempertimbangkan dengan sesama. Dan langkah pertama yang saya lakukan adalah memahami sepenuhnya situasi atau masalah yang ada. Ini adalah tahap yang sangat penting karena untuk membuat keputusan yang etis, kita harus benar-benar memahami konteks semua pihak yang terlibat serta kepentingan yang ada. Jika masalahnya tidak jelas, saya akan mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Biasanya ini memakan waktu beberapa saat tergantung beberapa kompleks masalahnya tersebut. Tidak langsung, Bu ya, karena banyak masalah itu harus dipahami dulu, dicari dulu faktor-faktornya, informasinya biar tidak gegabah, Bu. Oke, luar biasa. Lalu Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Salah satu faktor yang sering mempermudah saya dalam membuat keputusan etis adalah memberi diri waktu untuk merenung dan merefleksikan situasi dengan tenang. Dalam situasi yang kompleks atau ketika ada tekanan waktu, kadang-kadang langkah pertama yang paling efektif adalah memberi diri ruang untuk berpikir tanpa terburu-buru. Dengan waktu dan ketenangan, saya bisa mengevaluasi situasi dengan lebih objektif dan mempertimbangkan situasi faktor yang relevan. Nilai-nilai yang saya pegang seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab selalu menjadi pedoman utama dalam mengambil keputusan. Ketika dihadapkan pada dilema etika, saya seringkali mengingat prinsip-prinsip ini sebagai landasan untuk menilai opsi yang ada. Memiliki pedoman nilai yang jelas membantu saya untuk tetap konsisten dan bertindak sesuai dengan apa yang benar, meskipun situasi menjadi rumit. Oke, luar biasa. Memang pribadi Bu itu sudah terlihat lembut, bijaksana, apalagi dalam memang punya prinsip yang konsisten ditegakkan, Bu ya. Oke, dari situ Bu ya, dalam semua hal yang disampaikan dari pengalaman terhadap pengambilan keputusan yang berupa kasus dilema etika, pembelajaran apa ya yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang sudah Ibu ambil keputusan selama ini? Oke.
Dari pengalaman saya dalam menghadapi dan mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, ada beberapa pembelajaran penting yang saya petik, yang tidak hanya berhubungan dengan proses pengambilan keputusan itu sendiri, tetapi juga dengan bagaimana saya mengembangkan karakter dan kemampuan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Dalam dilema etika, seringkali kita dihadapkan pada ketidakpastian atau ambiguitas ya. Pembelajaran yang saya peroleh adalah pentingnya menerima bahwa dalam beberapa kasus tidak ada jawaban yang sempurna. Terkadang kita harus memilih opsi yang paling baik berdasarkan informasi yang ada. Meskipun ada ketegangan atau risiko yang menyertainya, hal ini mengajarkan saya untuk lebih percaya diri dalam proses pengambilan keputusan dan untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian dari kehidupan. Saya juga belajar bahwa setiap keputusan etika adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Setelah sebuah keputusan diambil dan dilaksanakan, sangat penting untuk mengevaluasi hasilnya dan melihat apakah ada pelajaran yang bisa diambil untuk situasi serupa di masa depan. Evaluasi ini tidak hanya membantu untuk memperbaiki proses pengambil keputusan di masa depan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menjadi lebih bijaksana dan lebih siap dalam menghadapi dilema etika di kemudian hari. Oke, jadi setelah pengambilan keputusan tidak semerta-merta dibiarkan ya, lalu ditinjau kembali, dievaluasi lagi, ya hal yang kurang baik bisa diperbaiki lagi ya, seperti itu kan. Luar biasa. Oke, Ibu, terima kasih atas kesempatan waktunya. Oke, baik, itulah percakapan kami dengan Ibu Ju mengenai pengambilan keputusan yang bernilai prinsip kebajikan. Itu saja. Terima kasih Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrani Mardalena. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Penungkal Abak Pematang Ilir. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya, yaitu tamu dari jauh ini, namanya Ibu Eka Noviani. Beliau ini adalah pimpinan dari PAUD Tunas Bangsa di Desa Berangkat Minyak. Pada hari ini saya sangat ingin minta beliau ini untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana sih cara-cara beliau menangani kasus-kasus yang pernah terjadi di ruang lingkup PAUD, Bu ya. Kita mulai, Bu ya. Bersedia, Bu? Oke, bersedia. Oke, ada pun beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait bagaimana cara Ibu mengambil keputusan. Yang pertama itu selama ini, Bu ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di PAUD? Ya baik, selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dengan memperhatikan beberapa hal seperti hal yang bertentangan. Saya cenderung mempertanyakan apakah suatu keputusan atau tindakan yang diambil mengabaikan prinsip-prinsip moral yang saya pegang, atau apakah keputusan tersebut mendorong perilaku yang merugikan orang lain meskipun mungkin ada manfaat bagi diri sendiri atau kelompok tertentu. Saya berusaha untuk selalu menjaga integritas dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip moral yang berlaku. Oh, jadi seperti itu, Bu ya. Jadi Ibu punya prinsip tersendiri dan tidak mengabaikan prinsip untuk merugikan orang lain ya. Tidak. Oke, lalu kemudian ada pertanyaan kedua, Bu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah teruntuk untuk kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Baik, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, saya mencoba untuk mengevaluasi kedua kepentingan yang ada dengan mengidentifikasi nilai-nilai inti yang mendasarinya. Misalnya, jika satu kepentingan berkaitan dengan keadilan dan yang lainnya berkaitan dengan kebaikan bersama, saya akan mempertimbangkan bagaimana
kedua nilai ini bisa diharmonisasikan atau diprioritaskan dalam konteks situasi tersebut. Karena keputusan tidak hanya dilihat dari manfaat sesaat, tetapi juga dari dampaknya di masa depan. Oh, jadi Ibu mengevaluasi lalu mengidentifikasi Iya. permasalahan tersut ya Ibu, biar bisa dipertimbangkan apakah berdampak atau Iya, tidak di masa dampak depan. di masa depan, Oke. ya. Nah, lanjut Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Bu? Baik, langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan dalam pengambilan keputusan setelah mempertimbangkan berbagai faktor, saya memilih opsi yang menurut saya paling baik dan mulai mengimplementasikan keputusan tersebut. Saya memastikan untuk memberikan penjelasan yang jelas kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai keputusan yang diambil, termasuk alasan dibaliknya. Dan saya selalu meluangkan waktu untuk mengevaluasi hasilnya. Apakah keputusan tersebut membawa hasil yang diinginkan? Apakah ada dampak negatif yang tidak terduga? Proses evaluasi ini penting untuk belajar dan mengantisipasi situasi serupa di masa depan. Oh, jadi Ibu golongkan dulu opsi-opsi yang Iya, pentingnya, iya, lalu iya. orang-orang yang terlibat di dalamnya Ibu ya, Iya. yang berdampak nantinya. Lalu Bu, kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ada beberapa hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, terutama ketika dihadapkan pada situasi yang sulit dan kompleks. Saya selalu berusaha untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai etika yang saya pegang, baik itu kejujuran, keadilan, atau tanggung jawab. Dalam menghadapi dilema, saya sering memulai dengan mengidentifikasi nilai-nilai utama yang relevan dalam situasi tersebut dan mempertimbangkan bagaimana keputusan saya bisa mendukung atau melindungi nilai-nilai tersebut. Menyampaikan keputusan dengan jelas kepada pihak-pihak yang terlibat serta alasan dibaliknya membantu memastikan bahwa keputusan tersebut dapat dipahami dan diterima dengan baik. Ini juga mengurangi potensi mispersepsi atau ketidakadilan yang mungkin akan timbul nantinya. Jadi Ibu lebih memastikan nilai-nilai yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan Iya. Bu ya ke depannya. Oke, lalu kemudian apakah Ibu memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan ataupun untuk prosedurnya atau seperti yang lainnya jalannya Bu? Ya baik, meskipun tantangan-tantangan ini sering kali muncul, saya berusaha untuk selalu mengingat bahwa pengambilan keputusan yang berlandaskan pada prinsip dan nilai-nilai yang benar tetap penting. Bahkan dalam situasi yang paling menentang sekalipun, karena setiap keputusan dalam dilema etika bahwa konsekuensi dan salah satu tantangannya adalah memprediksi atau mengukur dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Terkadang meskipun keputusan yang diambil sudah dianggap benar secara moral, dampaknya bisa menyebabkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak tertentu. Jadi ini seringkali menjadi dilema karena kita berusaha meminimalkan kerugian tanpa mengorbankan prinsip etika yang sudah ada. Oh, jadi untuk menyelesaikan suatu dilema etika ini Bu mempertimbangkan dampaknya Bu Iya, ya. Jadi betul tidak sekali. bisa tergesa-gesa Bu ya. Iya. Oke, kalau seperti itu, nah Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Baik, biasanya dalam menghadapi kasus dilema etika, saya mengikuti sebuah prosedur yang lebih terstruktur. Meskipun kadang-kadang situasinya memang memerlukan keputusan yang cepat. Saya tidak selalu menyelesaikan kasus tersebut di tempat karena seringkali diperlukan waktu untuk mempertimbangkan dengan sesama berbagai aspek yang terlibat. Dan biasanya setelah memahami masalah, saya mulai menganalisis berbagai opsi yang tersedia. Dalam tahapan ini, saya mempertimbangkan nilai-nilai etika yang terlibat, serta kemungkinan konsekuensi dari masing-masing opsi. Saya juga berusaha untuk
menilai dampak jangka panjangnya dari keputusan yang diambil. Biasanya ini adalah tahapan yang memerlukan waktu lebih banyak untuk refleksi mendalam dan kadang-kadang konsultasi dengan rekan-rekan ataupun pihak lain yang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Oke, kalau orang atau faktor yang selama ini mempermudah dan membantu ibu dalam ini Bu? Ya, baik. Selama ini ada beberapa faktor dan pihak yang sangat membantu saya dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika. Mereka memberikan perspektif, dukungan, dan panduan yang penting agar keputusan yang saya ambil tetap berlandaskan pada prinsip etika yang kuat. Dan salah satu faktor terpenting bagi saya adalah memiliki rekan kerja atau mentor yang dapat dipercaya untuk berdiskusi dan memberikan masukan. Saya merasa bahwa berbicara dengan seseorang yang memiliki pengalaman dan pandangan yang berbeda seringkali memberikan perspektif baru yang sangat membantu. Diskusi dengan mereka memungkinkan saya untuk mengevaluasi situasi dari berbagai sisi dan menghindari keputusan yang terburu-buru atau hanya berdasarkan perspektif pribadi. Dalam lingkungan di tempat kerja saya atau sekolah yang mendukung penerapan nilai-nilai etika, juga sangat mempermudah pengambilan keputusan. Ketika ada budaya yang mendukung kejujuran, transparansi, dan integritas, saya merasa lebih nyaman untuk membuat keputusan yang benar. Budaya yang sehat dan mendukung ini memberikan dorongan moral untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang sudah ada. Ini penting sekali Bu ya untuk orang-orang yang ada di sekitar ibu. Ya, Ibu sangat juga penting tidak sekali. menutup anggaplah pemikiran biar ibu menambah perspektif baru dalam pengambilan keputusan ketika mengalami dilema etika ini Bu ya. Kemudian Bu, dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi, pelajaran apa Bu yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Oh ya, baik. Pengalaman dalam pengambilan keputusan etis mengajarkan saya bahwa tidak ada salahnya untuk membuka diri dan berkonsultasi dengan orang lain. Berdiskusi dengan rekan-rekan atau mentor seringkali memberikan perspektif baru yang mungkin belum saya pertimbangkan. Saya belajar bahwa keputusan yang baik tidak selalu berasal dari satu sudut pandang, melainkan dari hasil refleksi bersama dan kolaborasi yang saling mendukung. Hal ini mengajarkan saya bahwa terkadang solusi terbaik datang dari proses diskusi dan bukan hanya dari keputusan sepihak. Saya belajar bahwa dalam banyak kasus memberikan diri waktu untuk refleksi adalah langkah yang sangat berharga. Dalam situasi dilema etika, kita seringkali merasa tertekan untuk segera memberikan jawaban atau solusi. Namun, pengalaman saya mengajarkan bahwa kesabaran dan ruang untuk berpikir dengan tenang seringkali menghasilkan keputusan yang lebih matang dan bijaksana. Proses refleksi ini juga membantu saya untuk lebih memahami nilai-nilai pribadi saya sendiri ya, terkhusus saya sendiri, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap konsisten dengan prinsip-prinsip yang saya pegang selama ini. Oh, luar biasa sekali Bu, ternyata di balik ibu punya prinsip sendiri, ibu tidak mau